Oke, kenapa kalau Anda mau berlatih BJJ dalam jangka waktu yang panjang, pemilihan tempat latihan itu hal yang penting? Ini jawaban saya dari pengalaman saya berlatih dari tahun 2009 sampai hari ini. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk Anda perhatikan. Yuk kita lihat sekarang. Jadi ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya ditanyakan kepada saya waktu ada murid saya yang mau pindah ke luar negeri dan dia menanyakan kepada saya, "Coach, saya kalau mau cari tempat latihan itu enaknya yang di mana ya Coach ya?" Nah, saya kan juga nggak tahu kalau di luar negeri itu kan saya juga bukan orang yang tahu banyak sebetulnya di luar negeri itu tempat latihannya gimana. Jadi saya mulai berpikir-pikir, terus kita kalau mau milih tempat latihan di negara atau di tempat yang saya nggak tahu ini bagaimana ya? Ya jawaban saya ya otomatis yang paling pasti ya kamu coba cek aja dulu tempatnya ya kan. Kamu coba cek dulu tempatnya, kamu bisa cocok nggak kira-kira di sana. Nah yang dilihat apanya Coach? Yang pertama ya menurut saya jadwal latihannya. Jadwal latihannya sesuai nggak dengan jadwal latihan Anda ya kan. Jadwal kamu cocok nggak nih? Kamu sama jadwal kamu kuliah di sana bisa cocok nggak? Oh, jadwalnya fleksibel Coach, ternyata ada banyak jadwalnya, yaitu lebih possible buat kamu bisa latihan di sana kan daripada jadwalnya cuma ada jadwalnya cuma pagi kamu kuliah ya nggak bisa. Harus ada jadwal yang bisa cocok. Itu hal yang menurut saya gampang, itu kita lihat jadwalnya itu kita bisa pilih. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, hal yang lebih penting lagi adalah mengenai vibes-nya sebetulnya. Mengenai vibes itu apa ya? Vibes itu situasi, suasana di tempat latihan. Nah, suasana tempat latihan ini sebetulnya yang menentukan. Kadang-kadang ada tempat latihan yang tempatnya oke, keren ya kan. Karena saya sendiri juga beberapa kali kan saya kalau keluar negeri, saya pasti berkunjung ke tempat BJJ. Saya ikut latihan di tempat-tempat BJJ di mana-mana ya kan. Nah, itu ada tempat-tempat yang memang yang vibes-nya kok kayaknya kok nggak nyaman ya saya di tempat ini ya kan. Atau ada tempat-tempatnya itu balik lagi, itu personal. Itu sesuatu hal yang personal sebetulnya. Jadi ada tempat yang wah ini tempatnya keren tapi kok di sini kok saya nggak merasa nyaman ya, ada banyak faktornya kan. Kalau Anda nggak merasa nyaman dari mulai, Anda nggak bisa merasa klik, Anda nggak merasa nyaman di situ, entah dengan orang-orangnya mungkin atau mungkin dengan suasana yang gimana ya, Anda nggak tahu. Itu menurut saya itu bisa menentukan Anda bisa awet atau enggak di tempat latihan BJJ. Ada tempat latihan BJJ yang saya datangi dan saya merasa comfortable. Ada juga tempat yang saya nggak terlalu merasa comfortable saat saya datang ke tempat latihan tersebut ya. Itu beda-beda. Jadi Anda datang aja, Anda lihat di sana langsung itu gimana. Karena itu personal taste ya kan. Anda yang feel. Anda harus lihat juga yang namanya kualitasnya nanti di sana. Oh latihannya, ngajarnya teknikal, ngajarnya gimana, itu Anda harus tahu. Tetapi satu hal yang menurut saya penting, indikator yang menurut saya penting selain mengenai vibes tadi, ini dari pengalaman saya berkunjung ke banyak tempat-tempat latihan, itu adalah orang-orang yang ada di situ. Gimana Coach maksudnya Coach? Menurut saya tempat latihan yang ideal terutama buat Anda yang masih baru mulai latihan, Anda yang masih baru ya di level-level awal Anda latihan, ataupun Anda yang hobis, dalam artian Anda yang hobi aja ya, Anda kepingin tempat latihan yang bisa untuk Anda mulai belajar, mulai dari fundamental lah, Anda hobi, itu adalah tempat latihan yang orangnya variabelnya luas. Kok bisa Coach? Iya, karena gini, satu tempat latihan menurut saya ya, kalau Anda orang yang hobis, Anda ini masih di level awal, tahapan awal. Kalau Anda berlatih di tempat yang ada variabel orangnya itu banyak, dari orangnya yang kecil ada, orang yang gemuk ada, orangnya yang tua ada, yang muda juga ada, yang kompetitornya ada, orang-orang yang hobisnya juga ada, anak-anaknya ada, wanitanya ada, ini penting. Ya kan, pada wanitanya juga itu penting menurut saya, apalagi kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu yang namanya BJJ itu ceweknya normalnya banyak. Kalau sampai ada tempat latihan BJJ nggak ada ceweknya, justru itu tanda tanya sebetulnya kenapa nggak ada ceweknya di sana. Karena normalnya di BJJ di mana-mana yang saya kunjungi tempat yang oke itu ceweknya banyak. Nah, itu salah satu indikator menurut saya, karena kalau tempat ini bisa mengakomodir orang-orang dari variabel yang luas tadi, berarti coachnya bisa menciptakan suatu kondisi yang balance. Baik untuk yang muda bisa, dia bisa menciptakan kondisi yang balance juga untuk yang tua bisa,
untuk anak-anak bisa, untuk wanita bisa, untuk pria bisa, untuk yang badannya muscle strong bisa, untuk yang badannya kurus kecil juga bisa. Berarti coach ini bisa membuat suatu environment latihan yang comfortable untuk berbagai jenis orang-orang tadi. Kemungkinan besarnya Anda pun juga bisa merasa comfortable di sana. Nah, terus bagaimana coach kalau di sana ternyata isinya cuma satu tipe, stereotype tipe. Nah, ini ada juga gym-gym yang seperti itu. Jadi ada gym-gym yang fokusnya mungkin lebih ke kompetisi, ada gym-gym yang fokusnya lebih ke MMA. Ya, di luar negeri ada gym BJJ tapi yang fokusnya ke MMA. Nah, ini kalau Anda hobis di sana ya agak serem juga kalau misalkan Anda nggak punya basic atau Anda nggak punya passion ke arah sana, ya kan bisa cepat berhentinya Anda nanti kan. Karena apa ya? Karena vibes-nya belum tentu sesuai dengan apa yang Anda cari sebetulnya kalau Anda hobis. Itu menurut saya itu hal yang penting di situ. Oke, ataupun misalkan Anda di sana Anda belajarnya Anda kepengen mencari self defense. Nah, ini Anda harus mencari juga. Anda harus mencari tahu gym-gym Anda ini tujuannya apa. Yang Anda mau datangi ini mereka fokusnya di mana dan yang Anda kepingin itu apa. Karena orang BJJ itu punya keinginannya masing-masing. Orang BJJ ada yang datang mulai latihan hanya untuk cari keringat, ada yang pokoknya olahraga badannya biar turun berat badan, ada orang yang kepingin saya mau belajar self defense. Nah, ini penting juga karena Anda kepingin belajar self defense, sedangkan di gym yang Anda datangi fokusnya di kompetisi atau mungkin fokusnya di sports, ya nggak cocok karena nggak ada materi-materi self defense yang diajarkan di sana. Meskipun gym itu gym yang berprestasi, tapi mungkin belum tentu sesuai dengan apa yang Anda cari. Ataupun ya yang lain-lainnya. Jadi Anda sesuaikan dengan goals Anda, dengan materi yang ada di sana, dengan vibes yang ada di sana. Apakah itu bisa sesuai apa enggak? Sekali lagi jawaban saya nggak ada yang pasti ya, karena kan saya juga nggak tahu ya kan. Kalau Anda mau berkunjung, Anda berkunjung aja, Anda lihat kelasnya, Anda ikuti trialnya. Pada umumnya kalau gym yang oke, dia akan mempunyai trial class. Jadi Anda bisa trial di sana, Anda coba dulu kelasnya. Apakah Anda bisa cocok dengan orang-orang yang di sana? Penting. Dengan pengajar yang ada di sana, apakah Anda bisa cocok? Dengan materi yang diajarkan, apakah Anda bisa cocok? Nah, kalau itu semuanya klik, ya go for it. Ya kan? Anda ikuti aja latihannya di sana, karena itu ya pasti akan bisa mengakomodir apa yang Anda perlukan dari Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jangan lupa kalau di luar negeri itu opsi untuk kelas BJJ itu pada umumnya ada banyak sekali ya kan. Ada banyak sekali sekolah-sekolah BJJ di Indonesia ya masih agak ketinggalan, tapi kalau di luar negeri saya rasa opsi-opsi itu terbuka sangat luas. Jadi take your time, survei dulu, jangan buru-buru, tentukan mana Anda ikuti. Tetapi kalau setelah Anda ikuti Anda masih merasa Anda comfortable, ya Anda bisa coba lebih lanjut di situ atau ya Anda cari gym yang lain yang bisa lebih sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Terus.